Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisa studi kasus dan hubungannya dengan teori utama negara, pasar, dan masyarakat. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Destia Fitri Handayani Sumadi, Vanessa Anastasia, Ristiani, dan saya sendiri Viola Rizkati Suprobo. Next. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara menurut KPK. Kolusi merupakan kerjasama antara dua pihak yang melawan hukum yang dapat merugikan orang lain, masyarakat, atau negara menurut Irwansyah dan Purwanto dalam media neliti. Sedangkan nepotisme merupakan perilaku penyelenggara negara di mana mereka bertindak untuk mendapatkan kepentingannya dan keluarganya. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Next. Dalam kasus ini kami mengambil kasus Jaksa Pinangki di mana dia terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu menerima suap sebesar $500.000 US dari terpidana kasus Cesi Bank Bali Joko Chandra, dan uang itu diberikan dengan tujuan agar Joko Chandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana 2 tahun penjara berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 12 tertanggal 11 Juni 2019. Pinangki juga ikut menyusun action plan yang berisi 10 tahapan pelaksanaan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung MA atas putusan peninjauan kembali PK Joko Chandra dengan mencantumkan inisial BR yaitu Burhanuddin sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan Hatta Ali selaku pejabat di MA dengan biaya $10 juta US, namun baru diberikan $500.000 US sebagai uang muka. Dan perbuatan yang kedua yaitu Pinangki terbukti melakukan pencucian uang senilai 5 miliar. Dan uang tersebut merupakan uang suap yang diberikan Joko, dan bentuk pencuciannya yaitu dengan membeli mobil baru, pembayaran sewa apartemen, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran sewa apartemen. Yang perbuatan ketiga adalah Pinangki melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Joko Chandra untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah $10 juta US kepada pejabat di Keagungan dan MA untuk menggagalkan eksekusi Joko Chandra yang tertuang dalam action plan. Dalam kasus ini, Pinangki terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana ia juga diketahui memiliki hubungan yang dekat dengan Joko Chandra. Next. Nah, pada saat ini Indonesia berada pada skor 37 dengan ranking 102 dari 108 negara yang dilibatkan, di mana skor ini turun 3 poin dari tahun 2019. Sedangkan di level ASEAN, Indonesia berada di peringkat 5, sebagaimana yang dapat dilihat dari data di bawah ini. Indonesia berada tepat di bawah Singapura yang memiliki skor 85 dan Brunei Darussalam berada di bawah Indonesia dengan skor 60, Malaysia 50 dan Timur Leste ke 40. Next. Kemudian dampak korupsi terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang merupakan korupsi ini mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat
distorsi dan ketidakefektifan yang tinggi. Yang kedua, penurunan produktivitas dengan lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi. Yang ketiga, menurunnya pendapatan dari sektor pajak seperti APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Yang kemudian keempat, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik seperti jalan rusak, jembatan ambruk, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu meningkatnya hutang negara karena korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri hingga tercatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70% pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Next. Selanjutnya yaitu ada kondisi politik ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama yaitu ada hambatan. Nah, ekonomi Indonesia di saat ini masih terjebak pada angka minus 1%. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia pada tahun 2020. Nah, yang kedua yaitu Indonesia masih terjebak dalam politik oligarki dan politik transaksional, sehingga berpengaruh pada menurunnya ekonomi Indonesia. Politik oligarki sendiri merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, ataupun militernya. Kemudian politik transaksional yaitu situasi di mana adanya tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara politikus dengan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Nah, jadi politik oligarki dan politik transaksional ini pada intinya menjelaskan bahwa para pelaku politik ataupun para pejabat negara mengambil keuntungan dengan menggunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, jika hal ini terus terjadi, maka ekonomi di Indonesia akan terus merosot dan tidak akan ada kenaikan. Selanjutnya yaitu ada peluang. Nah, ekonomi di Indonesia ini diperkirakan akan rebound karena ditopang UMKM. Nah, UMKM ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan ekonomi di Indonesia agar ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2022. Jadi sangat penting untuk memaksimalkan UMKM ini di Indonesia agar ekonomi di Indonesia dapat meningkat. Kedua yaitu level confidence yang positif di sektor keuangan. Dan yang terakhir yaitu sentimen positif dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PSN. Studi kasus yang kami ambil relevan dengan teori fraud triangle yang diperkenalkan oleh Donald. Menurut teori ini, terdapat 3 pendorong utama orang melakukan tindakan korupsi. Yang pertama yaitu karena adanya tekanan. Tekanan di sini karena disebabkan oleh tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, dan lain sebagainya. Lalu ada peluang atau kesempatan. Kesempatan di sini muncul karena lemahnya sistem pengawasan. Dan yang ketiga yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi di mana pelaku selalu punya rasionalisasi untuk setidaknya menipiskan sedikit rasa bersalahnya. Dapat dilihat pada gambar faktor-faktor pendorong yang terjadinya fraud. Masing-masing faktor pendorong tersebut memiliki pencegahan yang berbeda. Apabila faktor pendorongnya adalah tekanan, maka tindakan pencegahannya adalah menegakkan hukum. Apabila faktor pendorongnya karena adanya kesempatan, maka upaya pencegahannya adalah pembangunan atau perbaikan sistemnya. Dan apabila faktor pendorongnya rasionalisasi, maka upaya pencegahannya adalah peningkatan etika dan moral. Hal ini nampak seperti dalam gambar kan? Lalu teori Diamond. Teori ini mengembangkan teori fraud di mana menurutnya dalam melakukan korupsi ada satu tambahan unsur yaitu capability. Capability di sini sangat terkait dengan posisi
kecerdasan atau kreativitas, dan kemampuan persuasi. 3 hal ini sangat menentukan mampu tidaknya seseorang melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu kelemahan teori fraud triangle dan fraud diamond. Teori ini tidak menjelaskan bahwa pegawai biasa juga dapat melakukan korupsi, karena pada dasarnya korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja karena alasan yang rasional. Contohnya, merasa kurangnya gaji yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini, pegawai biasa pun juga bisa melakukan korupsi. Seperti dalam artikel yang ditulis oleh Esti Utami mengenai 10 profesi yang terbanyak melakukan korupsi di Indonesia. Posisi pertama yaitu ada pejabat negara, kemudian disusul dengan pegawai swasta, mulai dari tingkat direktur, komisaris, dan pegawai biasa sebanyak 97 orang. Hal ini menjadi bukti bahwa terlepas dari jabatannya, orang-orang biasa yang memiliki jabatan biasa juga dapat melakukan korupsi jika ada peluang dan kesempatan. Namun di dalam teori ini belum menjelaskan hal tersebut. Contoh lain lagi dari pegawai yang melakukan korupsi yaitu karyawan yang menggelapkan uang perusahaan sebesar 13 juta di Surabaya. Nah, hal ini dapat menjadi contoh bahwa sebenarnya siapapun dapat melakukan tindakan korupsi, tidak tergantung dengan jabatannya. Akhir kata, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat mempengaruhi laju ekonomi di Indonesia. Jika kasus ini terus terjadi, maka ekonomi di Indonesia tidak akan memiliki kemajuan atau bahkan dapat berpotensi mengalami penurunan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.